ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya tentu ingin melihat bagaimana sih teman-teman ini, memang temanya agak sedikit negatif nih, stres gitu. Tapi saya harap teman-teman semuanya termotivasi pada pagi yang cerah ini. Kalau di Bamberg ya, ini cukup cerah dibandingkan hari-hari yang lain. Eee, Coba kita sekarang bisa nggak teman-teman raise hand atau tepuk tangan, apa sih itu di reaction ada tepuk tangan di situ, bisa teman-teman klik yang di situ biar saya tahu kalau semuanya memang bisa berinteraksi dan bisa mendengar suara saya. Ya, 1, 2, 2, 3, Ya, 4. Oh ya, oke. Oke, oke. Ya, semuanya wunderbar. Baiklah, sebelum masuk saya ingin juga memperkenalkan kolega saya yang juga ikut menyumbang slide di sini, namanya Frederick Dermawan Purba dari Universitas Padjadjaran Unpad. Beliau S1 S2 di Unpad, psikologi, dan S2 S3 juga di Belanda. Ya. Oke, sebelum masuk ke topik, saya ingin memperlihatkan sedikit data statistik di sini. Jumlah mahasiswa Indonesia di Jerman itu dari tahun 2012 ke 2013 meningkat sangat drastis, di sini juga bisa terlihat. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah di sini kita melihat 2010 jumlah mahasiswa Indonesia adalah 2.400. Jika kita menghitung bachelor itu kira-kira 3 tahun atau 4 tahun, ya 3 tahun, dan master itu sekitar 2 tahun, berarti di tahun 2012 atau 2013 kita harusnya ada graduates, Indonesian graduates at German University ini harusnya sekitar ini gitu. Tapi bagaimana kondisinya di sini, ini cuma hanya sekitar 500 atau ya 500 orang yang lulus gitu, yang benar-benar lulus. Pertanyaannya adalah kemana 1.900 orang yang lain atau sekitar 78% mahasiswa yang terdaftar tahun 2010 ternyata 2013 belum lulus. Oke, itu satu pertanyaan. Yang kedua, ini sayangnya saya tidak bisa mendapatkan data khusus mahasiswa Indonesia, tapi secara general, secara umum, mahasiswa asing di Jerman itu sangat mungkin mengalami dropout. Bisa dilihat di sini 41% dari mahasiswa bachelor di Jerman itu mungkin akan mengalami dropout atau tercatat sudah dropout gitu, dan sedikit lebih rendah untuk mahasiswa master. Ya, ini mencerminkan apa yang ingin saya tunjukkan di sini. Ini mencerminkan bahwa tuntutan mahasiswa asing atau mahasiswa Indonesia di Jerman ini memang tidak main-main gitu. Jadi teman-teman sebagai pelajar yang menempuh pendidikan di Jerman atau FSJ atau Azubi dan lain-lain, itu kan semuanya memang tugasnya juga belajar. Itu memang memiliki tuntutan yang luar biasa. Oke, apa program kita hari ini? Yang pertama adalah presentasi dan kuis. Tadi sudah disebutkan oleh AE. Nanti teknis kuisnya tentu akan kita jelaskan. Apa saja isi presentasinya? Yang pertama adalah definisi dan penyebab serta tanda-tanda stres. Kemudian cara menghadapi dan menghindari stres, juga cara menolong orang lain yang terindikasi stres. Ini cara secara konsep ya, tips-tips. Jadi bagaimana implementasinya, sekali lagi memang itu membutuhkan latihan di dalam kehidupan yang nyata gitu. Yang kedua, setelah presentasi nanti ada pembagian dan diskusi kelompok. Nanti ada beberapa kasus yang bisa teman-teman diskusikan di dalam kelompok, dan nanti akan dipresentasikan juga secara kelompok. Kemudian ada kesimpulan dan penutup. Oke. Nanti di dalam presentasi ini ada angka-angka yang presentasi atau persentasi yang dalam warna ungu gitu. Ini adalah merepresentasikan hasil dari kuesioner yang teman-teman isi sebelumnya, dan terima kasih banyak teman-teman sudah mengisi kuesioner kami. Itu mempermudah kami dan terutama saya untuk menyusun tema dan presentasi ini. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa 34% dari teman-teman mengatakan ingin mengetahui apa itu definisi stres. Definisi stres itu sebenarnya gampang sekali. Sebenarnya itu adalah
ketidakseimbangan, ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Ini definisi stres yang general ya. Harap dibedakan dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, itu biasanya sesudah trauma. Jika saya dulu bekerja sebagai psikolog anak di daerah tsunami, nah itu mereka memang cenderung PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Tapi yang kita bahas pada hari ini bukan PTSD, tapi adalah stres secara general. Oke, apa itu penyebab stres? Stres, ketidakseimbangan. Penyebabnya apa saja? 31% teman-teman menyatakan ingin mengetahui apa penyebabnya. Yang harus kita lihat di sini, faktor yang paling penting, ada 3 faktor. Yang pertama, tuntutan, kemampuan, dan penilaian. Nah, tuntutan itu ada apa aja? Ada banyak tuntutan di dalam hidup ya. Ada major life events, misalnya itu kematian, itu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita dibanding dengan PTSD yang lain. Ada transisi kehidupan, misalnya teman-teman dari Indonesia ke Jerman. Terus ada tuntutan sehari-hari. Saat ini teman-teman mungkin harus bekerja, harus belajar, harus mengurus diri sendiri gitu ya. Terus ada juga stres yang kronik, misalnya polusi, atau di Jerman ini mungkin birokrasi atau visa dan sebagainya. Itu tuntutan. Yang kedua adalah kemampuan atau sumber daya. Itu ada beberapa faktor juga, karena kita kan sebagai saintis, kita suka mengkategorisasikan supaya itu bisa mudah dipahami. Ada faktor ekonomi, tentu ini udah jelas ya apa saja maksudnya. Yang kedua, secara fisik itu studi membuktikan atau report gitu ya, sudah melaporkan bahwa wanita itu cenderung memiliki potensial lebih besar daripada lelaki untuk mengalami stres. Yang kemudian itu adalah faktor yang lain adalah psikologis, misalnya kepribadian, adanya ya misalnya kepribadian yang open, ada openness dan extrovert, itu mungkin potensi mengalami stresnya juga lebih rendah dibanding kepribadian yang zurückhaltend misalnya ya, introvert atau yang tidak open. Kemudian ada sosial dan budaya. Indonesia versus Jerman, tentu kita sebagai kultur yang kolektif memiliki kemampuan untuk menghadapi stres yang berbeda gitu ya dibandingkan orang Jerman yang cenderung lebih individualistik. Kemudian ada tuntutan, ada kemampuan, dan bagaimana penilaian kita. Bagaimana kedua faktor ini menurut kita. Ini kognitif yang bermain di sini. Bagaimana individu memaknakan atau menilai stresor yang dialami berkaitan dengan sumber daya yang ia miliki. Ini juga berkaitan dengan banyak faktor psikologi, sosial budaya, dan seterusnya. Jadi tiga elemen ini sangat memainkan peran dalam menentukan stres. Jadi menjadi penyebab stres itu, jadi misalnya dengan tuntutan yang sama, kemampuan yang sama, tapi penilaian yang berbeda bisa menghasilkan outcome yang berbeda gitu. Jadi mungkin saja stres itu untuk sebagian orang itu daily hassle itu sudah menjadi stres yang akut gitu. Untuk sebagian orang mungkin tidak. Jadi ini bisa kita maknai seperti itu. Ini keadaan seimbang, adanya tuntutan dan juga resource yang seimbang, dan ini adalah kurva yang memperlihatkan bagaimana tingkat stres itu akan berpengaruh terhadap kenyamanan psikologis. Kalau tingkat stres itu terlalu rendah, stimulusnya terlalu rendah, orang akan cenderung merasa bosan, tidak termotivasi, tidak tidak merasa harus bekerja, harus melakukan sesuatu, tidak aktif. Itu juga tidak terlalu baik untuk kenyamanan psikologis. Kalau terlalu tinggi tingkat stres itu juga tidak terlalu baik karena akan menimbulkan burnout. Yang paling baik tentu di tengah-tengah, ya. Tapi ini sekali lagi ini adalah secara konseptual. Mari kita lihat lebih dalam. Kalau ketidakseimbangan positif, jadi ada tuntutan, tapi tuntutan itu dikira
menurut penilaian kita dan menurut sumber daya itu bisa dicapai gitu. Nah, ini di sini namanya eustress atau ketidakseimbangan positif. Kita jadi tertantang, kita jadi waspada, kita termotivasi, kita terpacu, kita melakukan banyak hal untuk mencapai goal itu, untuk mencapai tujuan kita. Itu positif. Tapi ada ketidakseimbangan yang negatif. Itu ada dua tentu saja, yang tuntutannya sangat-sangat rendah. Misalnya teman-teman di sini tentu sudah bisa bahasa Jerman kan ya. Terus disuruh masuk A1 gitu, Deutsch Kurs. Tentu males kan gitu kan, belajar lagi der die das atau yang sangat-sangat membosankan gitu. Itu nggak ada apa namanya ya, nggak ada maknanya gitu, nggak perlu dilakukan. Atau sebaliknya yang mungkin banyak kita rasakan. Jadi tuntunannya terlalu besar dan kita merasa personal resource kita tidak terlalu banyak untuk menghadapinya ya, dan itu bisa menjadikan burnout. Oke. Sampai di situ itu adalah penyebab stres. Kemudian kita beralih kepada tanda-tanda stres. 40% dari teman-teman menyatakan ingin mengetahui apa saja itu tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres itu ada, kalau dikelompokkan lagi bisa ada 3, itu fisik, pikiran atau kognitif, yang ketiga itu emosi. Secara fisik, ini kalau kita di psikologi namanya mungkin psikosomatis ya, jadi reaksi-reaksi fisik atau simptom-simptom fisik yang sebenarnya problemnya itu adalah psikologis. Gitu. Apa saja yang bisa dilihat? Jantung berdetak kencang, tangan berkeringat dan dingin, sakit kepala, bernafas dengan terengah-engah, sakit perut, mulas, sakit di bahu atau punggung, kelelahan, sulit tidur, berat badan berubah. 31% teman-teman menyatakan sering mengalami gejala ini dan 29% selalu. Oke, kita simpan dulu ini hasilnya. Yang kedua adalah pikiran atau kognitif. Sering lupa, sulit berkonsentrasi, sering khawatir, sulit mengolah informasi, sering merendahkan diri sendiri. 46% dari teman-teman menyatakan sering mengalami gejala ini, 23% selalu mengalaminya, dan juga penilaian terhadap kemampuan diri sendiri, di sini merendahkan diri sendiri, 70% dari teman-teman menyatakan sering mengalaminya dan 6% selalu. Oke, kita simpan dulu juga sampai kita kepada faktor yang terakhir adalah emosi. Mudah terganggu dan marah, cemas atau panik, mudah sedih, meningkatnya konflik. 63% teman-teman menyatakan sering mengalami gejala ini dan 11% selalu mengalaminya. Dan yang berhubungan dengan kepribadian adalah kepribadian berubah-ubah, gitu. Sering terganggu atau marah atau sekarang ketawa, 2 menit kemudian marah-marah. Gitu. Nah ini 17% mengatakan sering dan 23% mengatakan selalu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita harus melihat simptom ini secara keseluruhan. Jadi tidak bisa cuma ada satu poin lalu didiagnosis, wah ini stres gitu. Enggak. Jadi semuanya memang kesulitan dalam diagnosa itu memang semuanya harus dilihat secara terintegrasi ya. Jadi tidak bisa cuma dia takut. Memang dasarnya mungkin memang dia penakut gitu. Atau misalnya dia suka terlihat suka merendahkan diri sendiri. Mungkin memang dia kepribadiannya introvert, jadi dia terlihat seperti suka ingin merendahkan diri sendiri. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, jika teman-teman melihat ada satu poin saja yang terlihat dari mengobservasi orang lain, misalnya, coba dilihat juga komponen-komponen yang lain. Oke, itu tanda-tanda stres. Sekarang kita masuk kepada bagian yang mungkin sebagian besar dari teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara menangani stres. Oke, di dalam psikologi kita menamai Stressbewältigung itu coping. Ya, coping. Jadi memang ini agak kesulitan di Indonesia, kita tidak, setahu saya kita menerjemahkan coping itu ya coping saja gitu. Jadi tidak ada kata Indonesia yang untuk menerjemahkan coping. Jadi nama-nama konstruk berikut ini memang semuanya kita adopsi mostly dari bahasa Inggris. Jadi jangan kaget, oke? Oke. Ini adalah deretan coping strategies yang akan dibagi menjadi 3 bagian.
yang pertama, ya saya di rumah memiliki 2 anak, jadi jangan kaget kalau nanti ada suara-suara tangisan. Ya, ini coping strategies ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah problem focus coping. Problem focus coping ini bertujuan untuk mengubah situasi atau tuntutan. Jadi yang disasar adalah problemnya itu sendiri. Ini bagusnya dilakukan atau baiknya dilakukan jika kita memiliki kontrol atas situasi tersebut. Dan perlu melakukan beberapa aktivitas. Jadi untuk melakukan problem focus coping ini, kita tidak bisa berdiam diri gitu. Untuk coping tentu saja semuanya tidak bisa berdiam diri ya. Coping namanya adalah harus menyelesaikan sesuatu. Kita harus melakukan aktivitas. Tapi untuk problem fokus ini lebih kepada actively melakukan sesuatu secara aktif untuk menyasar problemnya, untuk menghadapi problemnya itu sendiri. 74% dari teman-teman menyatakan melalui kuesioner sering melakukan pendekatan ini dan 23% malah selalu. Secara metakognitif. Apa itu metakognitif? Metakognitif itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan kita. Jadi bagaimana kita menilai yang penilaian tadi, bagaimana kita menilai pengetahuan kita atau sumber daya kita untuk menyelesaikan masalah. Itu 29% dari teman-teman menyatakan sering melakukan pendekatan metakognitif ini dan 11% selalu. Metakognitif ini penting untuk merencanakan sesuatu. Jadi di problem focus coping ini ada 4 contohnya ya. Yang pertama adalah active coping. Jadi memang harus aktif melakukan sesuatu. Misalnya kita tidak lulus ujian atau nggak usah langsung ke situ, kita ingin lulus ujian awalnya awal semester. Kita planning. Yang harus diambil sebenarnya 10 SKS, anggaplah ya 10 SKS. Tapi kita kan harus belajar. Kita juga kemampuan bahasa Jerman kita mungkin atau kemampuan bahasa Jerman saya gitu mungkin belum terlalu bagus gitu. Jadi kita memplanning untuk semester ini mungkin hanya 7 SKS saja yang diambil karena kita harus sambil belajar. Terus kita harus juga aktif di dalamnya tentu saja gitu. Jadi jangan sudah di planning ikut seminar yang hari Selasa, hari Senin, Selasa, Rabu, nanti sisanya mungkin bekerja gitu. Nah, itu planning dan active coping. Kemudian ada instrumental support juga yang bisa kita terapkan. Misalnya tempat kerjanya jauh gitu ya. Terus busnya cuma 2 jam sekali. Kalau kita nunggu bus kita kehilangan waktu. Nah, kita bisa minta tolong sama temen gitu misalnya. Yang punya mobil, ayo boleh nggak ikutan misalnya seperti itu ya. Itu cara-cara kreatif atau cara strategi-strategi untuk memecahkan masalah. Nah, yang berwarna merah ini adalah negative coping. Jadi ini biasanya hasilnya akan bukannya positif malah negatif gitu. Behavior disengagement itu berarti kita memisahkan diri dari masalah kita. Gitu. Jadi misalnya masalahnya tidak lulus ujian, lalu behavioral kita instead of kita belajar atau memplanning gitu ya, kita malah ya udahlah nggak usah masuk sekolah, nggak usah masuk kuliah gitu. So udah nggak lulus gitu. Ya, kira-kira itu. Oke, yang berikutnya adalah emotional focus coping. Kalau tadi yang ingin cari solusinya itu adalah problemnya itu sendiri, kalau emotion focus coping ini bertujuan untuk mengubah emosi kita. Terus baiknya dilakukan kalau kita memiliki kontrol yang kecil terhadap stresor. Dan emotion focus coping ini menggunakan aktivitas meredakan kecemasan, tapi memang yang ingin dicari solusinya itu adalah kestabilan emosi, ketenangan emosi kita, tanpa menyasar kepada penyelesaian masalah. Ini biasanya emotion focus coping ini biasanya dimunculkan
orang-orang dari kultur kolektif seperti Indonesia, karena di dalamnya juga ada social support. 69% dari teman-teman menyatakan sering melakukan pendekatan ini dan 14% menyatakan selalu. Kemudian yang berkaitan dengan social support, 66% menyatakan sering melakukannya dan 20% selalu melakukannya. Ya, contoh dari emotional focus coping ini adalah berikut. Yang pertama, self distraction. Contohnya self distraction ini, misalnya teman-teman kita memiliki masalah dengan keluarga gitu atau teman. Nah, instead of kita memikirkan bagaimana caranya dan seterusnya, kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih yang positif gitu ya. Misalnya lebih banyak belajar, lebih banyak melakukan kegiatan berorganisasi dan sebagainya. Jadi kita tidak melulu memfokuskan pikiran kita pada masalahnya. Masalahnya nggak akan selesai dengan seperti itu, cuma kita akan menjadi lebih tenang. Kemudian ada acceptance. Kalau menurut saya pribadi, acceptance ini berhubungan langsung dengan religion. Karena acceptance ini prinsipnya adalah kita berusaha menerima apa yang terjadi. Kalau di konsep religion itu, menurut saya itu adalah konsep takdir gitu. Jadi ya sudah, memang sudah digariskannya seperti itu ya, mau digimanain gitu. Memang kita nggak punya kontrol gitu ya. Ada yang meninggal gitu misalnya. Ya terus how gitu, kita kan nggak bisa menghidupkan orang meninggal, jadi memang ya harus diterima gitu. Dan ada sebagian orang yang bisa mengubah permasalahannya dia itu menjadi humor. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah life skill gitu ya. Jadi mungkin bisa diasah gitu, tapi ya mungkin perlu kemampuan yang besar juga untuk melakukannya. Kemudian yang paling banyak itu adalah emotional support, atau saya lebih cenderung menyebutnya social support ya, karena untuk mendapatkan emotional support ini kita butuh orang lain biasanya. Jadi kita curhat gitu ya misalnya, itu sebuah, menurut saya itu adalah sebuah aktivitas yang penting, curhat itu. Karena untuk mengeluarkan permasalahan ya, itu kalau kita bercerita dengan orang lain, kita ini kan makhluk sosial. Kalau kita menceritakan sesuatu, kita menceritakan problem, itu sebagian dari problem itu sebenarnya sudah keluar gitu, which is akan membuat kita tenang. Karena itu juga ada banyak penelitian tentang adanya hormon yang dikeluarkan dan seterusnya memang, dan memang lebih efektif jika bercerita pada psikiater atau psikolog gitu ya, karena mereka orang-orang yang expert di bidangnya bisa memiliki metode tertentu agar conversation itu atau pembicaraan itu mengarah kepada terapi gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Tapi secara ansih jika kita curhat ke teman gitu, ke orang yang kita percaya, itu biasanya sebagian dari problem itu sendiri sudah hilang gitu. At least kita menjadi sedikit stabil. Kemudian ada negative coping dari emotion focus coping ini, yaitu substance use. Ya, cenderung kepada penggunaan obat-obatan atau konsumsi alkohol gitu. Yang pada saat itu memang kita akan menjadi tenang, kita lupa kan, problemnya hilang gitu. Dan problemnya itu sendiri nggak hilang gitu. Tapi sesudah itu belum tentu kita tetap tenang gitu ya. Jadi ini adalah perlu diingat adalah cara negatif untuk menghadapi permasalahan. Yang pendekatan yang terakhir adalah pressure focus coping. Menurut saya ini adalah tingkatan berikutnya atau level berikutnya sesudah emotion focus coping. Karena apa? Pressure focus coping ini bertujuan untuk menantang asumsi persepsi individu dan mengevaluasi ulang secara kognitif si permasalahan tadi. Pemikiran kita ditantang melalui penilaian ulang dan dibangun kembali dalam kerangka yang lebih positif. Jadi hal ini memerlukan kemampuan kognitif yang baik gitu. Dan kita tidak akan bisa melakukannya jika secara emosi kita tidak stabil.
secara keseluruhan kita sebagai manusia ini memang berkaitan. Jadi fisik berkaitan dengan emosi, emosi berkaitan dengan kognitif. Jadi kalau emosinya memang belum stabil, akan sangat sulit kita memberikan penilaian positif terhadap permasalahan itu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita bisa melakukan kontrol terhadap permasalahan, kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengubahnya, lakukanlah problem focus coping. Kalau tidak bisa, pertama-tama emotion focus coping, kemudian pressure focus coping. Ya, jadi pertama-tama redakan emosi, jangan melakukan atau menantang kognitif kita pada saat emosi kita tidak stabil, karena kemungkinan besar hasilnya atau secara statistik kemungkinan besar adalah probabilitasnya adalah Anda mengambil keputusan yang berseberangan dengan pemikiran positif tadi, lebih kepada kerangka yang lebih negatif. Nah, pressure focus ini teman-teman mengatakan 37% dari teman-teman mengatakan sering melakukannya dan 9% selalu. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa tanpa webinar ini sebenarnya teman-teman sudah melakukan focus coping itu sendiri gitu. Tanpa tahu apa itu ya. Jadi implementasinya memang tergantung kepada individu sendiri. Tapi sekarang teman-teman sudah tahu, at least kalau misalnya bisa dikontrol, teman-teman bisa memanage gitu, bisa melakukan penilaian ulang secara kognitif. Ya, apa itu problem fokus, emotion fokus, dan pressure fokus. Oke, saya harap itu sedikit menjawab apa yang teman-teman ingin ketahui. Dari pressure focus ini ada positive reframing, ya contohnya. Positive reframing ini tentu dari namanya ya kita melihat positif saja bagian positifnya dari permasalahan itu. Kalau secara apa ya, secara bahasa normalnya itu ya ambil hikmahnya lah gitu. Misalnya nggak lulus ujian, ya ambil hikmahnya gitu. Daripada kita lulus nilainya 3,9 kan mending lulus semester depan tapi mungkin nilainya 2 gitu kan. Kan bisa saja gitu kan. Terus self blame. Kalau saya sendiri melihat self blame ini bisa dibagi dua. Yang pertama kalau self blame itu tujuannya refleksi diri, memang itu akan bersumber akan menghasilkan outcome yang positif. Jadi misalnya tidak lulus ujian, kita merefleksi, oh kemarin itu mungkin terlalu banyak SKS-nya, atau terlalu banyak mainnya, atau saya terlalu menggampangkan, misalnya ya, itu self blame. Tapi kalau self blame terus kita jadi, oh semua permasalahan ini ada di pundak kita, gitu kan, itu juga tidak bagus. Jadi self blame lakukanlah dengan cara cognitively positive, cognitively in a way of positively. So, jadi apa namanya, jangan melulu menyalahkan diri sendiri, karena kalau disandingkan juga tadi dengan emotion focus coping, acceptance gitu ya, kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi di dunia ini. Itu bukan tugas kita ya. Jangan sekali-sekali mengambil tugas Tuhan gitu. Denial yang negatif dari pressure focus coping itu adalah denial. Denial itu kalau contohnya tidak lulus ujian, denial itu terus kita bilang ya kita kan nggak perlu juga lulus ujian, ya udahlah nggak usah gitu, nggak apa-apa kok gitu, cuma satu ini gitu. Jadi terlalu apa ya, menggampangkan permasalahan, terus akhirnya kita menjadi tidak fokus kepada masalah itu, kita tidak aware gitu, kita tidak waspada lagi kalau kita sebenarnya memang harus mencari solusinya gitu. Oke, itu cara-cara menghadapi stres. Itu secara klasifikasi bagaimana coping strategies ya. Kemudian bagaimana cara menghindari stres? 63% teman-teman mengatakan ingin mengetahui caranya. Seperti yang teman-teman yang sekarang sudah ketahui, stres itu sendiri adalah ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Selama kita masih hidup, rasanya ketidakseimbangan itu akan selalu ada gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memanage-nya. Makanya topiknya hari ini adalah manajemen stres, karena stres itu sendiri
rasanya sulit untuk dihilangkan. Jadi selama teman-teman masih hidup ya, ada 3 hal yang bisa dilihat di sini, ada 3 faktor yang bisa membuat potensi kita merasakan stres itu mungkin menjadi berkurang. Jadi, yang pertama itu adalah karakter pribadi, berpikir positif. Menurut saya, di dalam psikologi itu ada namanya state versus trait. Kalau state itu kondisi, itu bisa dirubah. Trait itu, sifat ya, sifat itu biasanya itu adalah ya pemberian Tuhan aja gitu, susah untuk dirubah. Berpikir positif menurut saya itu adalah kondisi. Jadi itu bisa dilatih. Memang ada orang-orang tertentu yang nggak perlu latihan, ya udah berpikir positif aja terus gitu. Tapi secara nature, secara alami berpikir positif itu sangat bisa dilatih dengan memang terus-terus latihan gitu ya. Yang kedua kepribadian yang tadi dijelaskan, ada extrovert, openness dan seterusnya. Menurut penelitian, lagi-lagi nih saya harus mengutip penelitian, itu agak sulit dirubah. Jadi yang kepribadiannya memang ekstrovert ya memang begitu gitu. Jadi agak sulit untuk mengubah kepribadian ini, tapi yang sandingkan lagi dengan faktor-faktor yang lain juga kayak penerimaan gitu. Yang seperti saya sebutkan, latihannya mungkin kalau menurut saya penerimaan ini dengan konsep takdir gitu ya, dengan lebih dekat kepada agama gitu, lebih dekat kepada Tuhan gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita latih dari diri kita. Kemudian manajemen diri. Nah, kalau ini sangat bisa dilatih gitu, karena ini manajemen kan, perencanaan. Jadi lakukan perencanaan itu dengan sebisa mungkin, sedetail mungkin dan seefektif mungkin. Jadi sebelum masuk semester gitu kan, harus dilihat lagi, oh kira-kira nanti harus mengambil seminar apa, jam berapa, saya harus bekerja kapan gitu ya. Dan kalau misalnya kita harus mengatakan tidak, ya katakan saja tidak gitu. Yang saya lihat atau yang juga saya alami adalah kita sebagai orang Indonesia itu kan kadang sulit mengatakan tidak kalau yang meminta adalah teman gitu. Cuma untuk kebaikan semua pihak, baiknya adalah katakan tidak kalau memang teman-teman tidak bisa gitu. Terus kalau misalnya ada teman yang ulang tahun gitu, ayo ke party, padahal kan kita mau ujian, ya katakan saja ya mungkin tidak minggu ini, mungkin minggu depan gitu ya. Jadi memang sekali lagi ini adalah sebuah life skill yang kita secara kreatif gitu harus mencari solusinya gitu. Memang jadi nggak ada yang solusi yang oh harus ini gitu, harus 100% harus problem fokus misalnya. Bisa jadi, tapi bisa jadi semuanya itu adalah kombinasi dari banyak pendekatan. Kemudian olahraga ya. Penelitian mengatakan kalau olahraga itu akan memicu atau memicu hormon dopamin yang akan membuat kita lebih bahagia gitu ya. Terus adanya gaya hidup sehat, jadi kayak ya merokok gitu kan, atau terlalu banyak minum alkohol itu juga akan atau tidur sangat sedikit gitu, makannya tidak teratur atau tidak banyak makan sayur misalnya ya, seperti itu gaya hidup sehat. Kemudian dukungan sosial, teman dan keluarga. Ini saya harus mengutip lagi peribahasa kita bahwa 1000 teman itu saja kurang dan 1 musuh itu terlalu banyak. Jadi memiliki teman itu tidak pernah salah ya. Milikilah teman sebanyak mungkin, at least kalian akan meningkatkan atau memiliki potensi lebih sedikit untuk merasakan stres. Karena kalau dengan banyak teman, banyak orang untuk dicurhati gitu, banyak dukungan dari sosial itu juga akan berakibat sangat positif kepada kita. Oke, kita memiliki teman, teman-teman memiliki teman, dan kita ingin membantu mereka misalnya jika mereka terindikasi stres. Sekitar 54% dari teman-teman mengatakan
ingin mengetahui bagaimana cara uh, membantu orang yang sedang terkena stres. Oke, yang pertama harus diketahui jika ingin membantu. Yang pertama itu adalah kesediaan untuk membantu, niat ya. Apa niatnya gitu? Niatnya itu ya harus tulus gitu, memang untuk membantu, jangan yang lain-lain gitu. Terus adanya pengamatan yang tajam. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang tanda-tanda stres, jangan diamati cuma satu faktor aja. Oh, dia sekarang nggak bayar sewa lagi gitu. Atau apa emang dia lagi nggak ada duit aja gitu kan. Jadi bukan terus yang lain-lain terus, atau dia kok dia suka nggak suka kumpul-kumpul. Memang dari dulu dia nggak suka kumpul-kumpul gitu. Jadi observasi yang tajam gitu, yang bagus, kemudian dengarkan dengan tulus. Jadi nanti saya jelaskan lagi bagaimana caranya. Kemudian bertanya yang efektif. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara kita tidak ketahui malah mengakibatkan masalahnya bertambah rumit gitu. Jadi bertanyalah dengan efektif yang menyasar ke tujuannya. Oke. Sekali lagi, jika ingin membantu seorang yang terindikasi stres, berikan 3 pertanyaan ini pada diri sendiri. Apa alasan saya memilih melakukan ini? Apa saya benar-benar ingin membantu? Atau ada udang di balik batu gitu ya. Kalau itu mendingan nggak usah gitu ya. Terus yang ketiga yang paling penting, apakah saya sendiri cukup sehat? Apakah saya mampu untuk membantunya? Karena untuk membantu ini juga perlu komitmen dan personal resource. Jadi jangan dikira ya cuma gitu-gitu aja gitu. Takutnya malah kita mengakibatkan problemnya menjadi lebih kompleks gitu. Karena kita gitu kan. Itu tidak ada yang mau begitu. Oke, bagaimana kita mengamati? Nanti niatnya mungkin niatnya kita memang ingin membantu, dia teman kita harus membantunya gitu. Apa yang harus kita amati? Yang pertama, perubahan emosi yang sering. Jadi nggak cuma sekali, tapi berkali-kali di dalam waktu yang dekat gitu. Jadi bukan hari ini terus 6 bulan kemudian, tapi hari ini, kemarin, besok, 2 hari lagi, ya gitu, seperti itu. Terus perubahan perilaku, pola makan dan tidur, menarik diri dari pertemanan, perubahan melakukan kegiatan sehari-hari dan tanggung jawab, keluhan-keluhan yang berulang, ya, berulang ini harus digarisbawahi juga, perilaku tidak sehat yang berlebihan. Ya, ini juga harus diamati gitu. Apalagi yang sebelumnya dia tidak merokok jadi merokok, yang sebelumnya tidak minum jadi minum. Itu kan perubahan yang cukup signifikan. Kemudian mendengarkan dengan tulus. Mendengarkan dengan tulus ini maksudnya adalah seluruh kita, jiwa dan raga gitu ya, mental dan fisik itu adalah diperuntukkan untuk mendengarkan. Jadi vokal kita mendengarkan, visual kita juga memperhatikan gitu. Verbal kita menanggapi, merespon. Jadi ini mendengarkan yang dinamakan mendengarkan dengan tulus. Mendengarkan dengan tulus sambil WhatsApp itu kan nggak tulus ya berarti. Ya jadi cari juga tempat yang cukup efektif gitu, yang cukup baik gitu, yang menunjang dalam pembicaraan yang cukup sensitif ini ya. Ini kan pembicaraan tentang permasalahan gitu. Nah, cari juga tempat, waktu, dan juga kerahkan seluruh kemampuan dan jiwa raga kita gitu untuk mendengarkan dan menanggapi. Ini mendengarkan yang tulus. Kemudian bertanya yang efektif. Bertanya yang efektif itu kalau bisa jangan cuma karena kepo gitu ya. Jadi memang cuma pengen tahu aja gitu, nggak tahu terus apa maksudnya. Yang lain tuh apa tujuannya tuh nggak tahu gitu. Cuma memang ada tujuannya gitu. Macam-macam pertanyaan itu ada pertanyaan tertutup. Misalnya ya tidak gitu ya. Jadi kamu mau melanjutkan sekolah apa tidak? Ya tidak. Terbuka. Setelah ini kamu memangnya setelah bachelor kamu mau melakukan apa? Hipotetis. Kalau kamu jadi ada saran gitu di dalamnya. Kalau kamu begini, nanti kira-kira akan jadinya seperti ini. Itu udah ada sedikit saran di dalamnya. Terus ada mendalami. Jadi seluruh cerita-cerita tadi kita dalami, kita refleksikan lagi. Jadi permasalahan kamu dengan kuliah begini, permasalahan kamu dengan si A begini, dengan keluarga begitu.
Jadi direfleksikan. Dalam melakukan pertanyaan, usahakan apa ya, tidak ada judgement gitu, ya. Yang paling sulit adalah kalau kita memberikan judgement pribadi gitu untuk teman kita. Itu yang menurut saya juga sebagai psikolog saya yakin itu agak sulit untuk menekan personal judgment itu. Jadi hipotetis itu ada saran di dalamnya, tapi tidak judgment. Kalau kamu begini, kamu akan menjadi seperti ini, kamu mau menjadi seperti itu, gitu kan? Itu maksudnya ada kamu ini udah melakukan ini loh kepada si ini, kamu ini kok begini. Nah itu hal-hal yang harus baiknya kita hindari gitu ya. Coba untuk apa ya? Untuk memanage diri sendiri, memanage apa yang kita katakan kepada orang yang bermasalah. Oke, demikian secara konseptual yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini adalah sesi pertanyaan. Saya tidak tahu apakah ada yang sudah bertanya atau memberikan pertanyaan selama